Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak yakin semuanya luar biasa. Walaupun kita masih tetap tidak bertemu ya, tidak bisa bertemu, tapi kita semua masih semangat untuk sekolah minggu. Adik-adik, kalau kemarin kita belajar dari seorang tokoh Yusuf. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang raja. Adik-adik tahu kan, tugas seorang raja itu sangat berat. Salah satu contohnya adalah dia harus menjaga keamanan seluruh kerajaannya. Seluas apapun kerajaannya, dia harus tetap bisa menjaga keamanan kerajaannya. Berat kan ya adik-adik? Nah, adik-adik, Raja Yosafat adalah salah satu seorang raja Yehuda atau kerajaan Israel dan merupakan keturunan langsung dari Raja Daud. Ingat kan? Raja Daud, raja yang sangat terkenal dengan apanya adik-adik? Ya, dengan ketapelnya. Ya. Nah, dia adalah salah satu keturunan Raja Daud. Kemudian Raja Yosafat juga merupakan salah satu raja Israel atau Yehuda terbaik. Dari sekian banyak raja Israel Yehuda yang terbaik, Raja Yosafat salah satunya. Kita mau baca Alkitab kita dari 2 Tawari 17 ayat 1 sampai 13. Ingat ya adik-adik? 2 Tawari 17 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, kakak nggak akan bacain semua ayat dari 1 sampai 13. Nanti adik-adik bisa baca sendiri. Tapi kita akan lihat ada bagian-bagian yang akan kita baca bersama-sama nantinya ya. Supaya kita tahu ayat mana yang akan memang menyatakan Raja Yosafat itu seperti apa. Nah, adik-adik, seperti kita ketahui, setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel itu dibagi menjadi 2 bagian kerajaan, yaitu kerajaan Israel berada di sebelah utara dengan 10 suku. Yang kedua, kerajaan Yehuda di sebelah selatan dengan hanya 2 suku. Masih ingat kan? 12 anak dari Yakub yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Karena kematian dari Raja Salomo membuat satu kerajaan ini dipecah menjadi 2. Walaupun mereka bersaudara, tetapi mereka tetap bertengkar. Mereka tetap saling berperang untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seorang Raja Yosafat. Siapakah Raja Yosafat? Yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Raja Yosafat selama menjabat sebagai Raja Yehuda? Yang ketiga, bagaimana kehidupan kerohanian Raja Yosafat atau bagaimana Raja Yosafat bisa berhasil dalam kehidupannya. Kita mau lihat film yang satu ini. Yuk kita sama-sama lihat ya. Stories of the Bible. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah. Hey, Jehoshaphat. And he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat Hey, Jehoshaphat. and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah.
Oh no! Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey everyone! Hey! He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. Jadi tadi kita udah lihat ya sama-sama filmnya tentang Raja Yosafat. Yosafat ternyata seorang raja yang ahli strategi berperang. Bayangkan adik-adik, dia adalah seorang raja yang mempunyai keahlian menyusun strategi berperang. Karena zaman dulu itu adik-adik, cara bagaimana memperluas kekuasaan atau mengokohkan kerajaan adalah dengan cara berperang. Jadi kita bisa lihat nih adik-adik, dari mana sih kita tahu bahwa Raja Yosafat ini mempunyai keahlian menyusun strategi berperang. Kita buka Alkitab yang tadi kakak sebutkan di 2 Tawarik 17. Kita lihat dari ayat 1 dan ayat 2. Kakak akan bacakan buat kalian ya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya. Ayat 2. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Asa itu adalah ayahnya Raja Yosafat. Jadi dia menempatkan pasukan-pasukan terbaiknya di setiap kota-kota yang sudah direbut oleh ayahnya. Nah, kemudian kita bisa baca juga ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yaitu dikatakan adalah Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Itu yang menunjukkan betapa kuatnya Raja Yehuda atau Raja Yosafat yang memiliki strategi berperang yang hebat. Yang kedua, apa yang dilakukan Raja Yosafat selama menjabat sebagai Raja Yehuda? Adik-adik, Raja Yosafat ini dikenal sebagai raja yang sangat saleh dan mengandalkan Tuhan. Kenapa Raja Yosafat ini dikenal sangat saleh dan mengandalkan Tuhan? Dia mengikuti jejak dari nenek moyangnya atau leluhurnya, yaitu Raja Daud. Kemudian dia mengikuti juga jejak dari ayahnya, yaitu Raja Asa. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Di ayat ke-6 dikatakan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan,
Pula ia menjauhkan dia dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Jadi Raja Yosafat ini dia menghapuskan semua tempat-tempat penyembahan berhala. Bukit-bukit pengorbanan dia hapuskan. Mungkin waktu zamannya Raja Asa, ayahnya, ada beberapa rakyatnya yang secara sembunyi-sembunyi melakukan penyembahan berhala. Nah, ketika di zaman Raja Yosafat ini, dia menghapuskan semua bukit pengorbanan dan tempat penyembahan berhala. Kalau dulu tempat penyembahan berhala itu atau dewa-dewa Baal-Baal itu ya bisa dalam bentuk patung, bisa dalam bentuk patung binatang dalam tuangan emas. Nah, adik-adik, kalau zaman sekarang dewa-dewa Baal atau berhala-berhala dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, dalam hidup kakak, itu apa? Nah, bisa aja itu adalah bisa berupa handphone, gadget yang kalian pakai itu bisa menjadi berhala loh. Wah, masa sih Kak? Iya, karena apa? Karena kalian tidak ingat waktu ketika kalian menggunakan gadget kalian. Ya kan? Waktu disuruh makan, enggak main gadget. Waktu disuruh tidur mandi, enggak, entar dulu mah. Main gadget itu bisa menjadi berhala. Bahkan ketika kalian harusnya jam sekolah kalian bisa menggunakannya dengan bermain gadget atau online dengan teman-teman. Itu adalah berhala-berhala kecil dalam hidup kita, dalam hidup kakak, dalam hidup adik-adik. Nah, kalau mau seperti Raja Yosafat, kita harus bisa membuang semua berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita. Supaya apa nih adik-adik? Supaya yang ketiga, bagaimana Raja Yosafat bisa berhasil dalam kehidupannya adalah Yosafat, seorang raja yang sangat kaya, itu juga satu keberhasilan loh adik-adik. Ketika karena kesalehannya Raja Yosafat menjadi diberkati oleh Tuhan. Ketika hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Tuhan mengokohkan kerajaan Raja Yosafat yang membuat semua orang-orang atau kerajaan di sekeliling kerajaan Yehuda itu menjadi takut. Takutnya karena apa? Karena Tuhan yang membuat mereka takut menghadapi kerajaan Yehuda. Tuhan yang mengokohkan kerajaan Yehuda, Tuhan yang mengokohkan kerajaan Raja Yosafat. Nah, bagaimana kita bisa lihat adik-adik? Kita buka, kita baca di ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 dikatakan, dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor. Banyak ya. Kemudian kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng kota perbekalannya. Bayangkan, orang yang hidupnya tergantung atau bergantung dengan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan Tuhan, itu akan selalu diberkati. Jadi adik-adik, ingat ya, di bawah kepemimpinan Raja Yosafat, Tuhan mengokohkan kerajaan Yehuda. Itu pertama. Ya. Yang kedua, Tuhan mau kita tidak bersandar kepada kekuatan fisik kita. Kita tidak bersandar kepada kekuatan materi kita. Kakak yakin sekarang ini dari adik-adik ada yang pandai,
pandai matematika, pandai bahasa Inggris, pandai apalagi ya, pandai pengetahuan umumnya. Tapi kepandaian yang kita miliki tidak akan berguna ketika kita tidak memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Atau ada yang papa mamanya misalnya punya kedudukan yang tinggi, punya kekayaan yang sangat banyak, itu semua tidak akan berguna adik-adik kalau tidak memiliki iman dan tidak bersandar kepada kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kita, Tuhanlah yang akan menolong kita. Bahkan ketika kita melewati masa-masa susah pun, Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Adik-adik, kekuatan fisik atau materi tanpa disertai iman kepada Tuhan itu akan mengakibatkan seseorang, adik-adik, mengakibatkan kakak menjadi orang yang arogan atau orang yang sombong. Jadi kita mau seperti Raja Yosafat ya, adik-adik, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, gimana firmannya? Pasti bagus kan? Sudah dibawakan dan sudah didengarkan oleh Bunda Teti dan juga Kak Evi. Nah, sesuai dengan firman yang sudah didengarkan, berarti adik-adik dari sekarang sudah mau mengandalkan Tuhan dalam apapun yang mau dilakukan. Mau itu belajar, mau itu pergi keluar, mau makan, apapun yang dilakukan, tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini, ada pengumuman nih yang dibawakan oleh Kakak Doa. Ya, terima kasih Kakak Riki. Jadi, adik-adik yang ada di rumah, kan kita sebentar lagi mau Natalan nih. Harusnya sih kita kalau offline, kita tuh udah sibuk nih dengan latihan-latihan. Tapi jangan khawatir. Adik-adik di rumah juga akan disibukkan karena kakak-kakak sekolah minggu akan meminta adik-adik untuk merekam sebuah lagu yang nantinya akan dikirimkan ke adik-adik masing-masing. Jadi tetap dikerjain ya lagunya, dan adik-adik harus menyanyi, kirim sebanyak-banyaknya. Jangan lupa. Riki. Oke, thank you Kakak Doan atas pengumumannya. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik, nanti apa yang mau dikasih sama kakak-kakak untuk berkontribusi di Natal nanti kita harus dikerjakan ya. Nah, sekarang kita sudah mau menyudahi ibadah pada hari ini. Ayo Kak Doan, kita angkat satu pujian. Itu adalah Apabila Sukacita. Silakan Bunda untuk menutup ibadah pada hari ini. Terima kasih Kak Riki. Untuk ibadah hari ini, ibadah sekolah minggu, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah berpuji-pujian, dan kakak ingatkan kembali, kita jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan seperti Raja Yosafat. Mari kita berdoa. Lipat tangan semua, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hari ini
Tuhan Yesus sudah memberikan cerita yang indah hingga kami boleh mengingat kembali bahwa kami harus seperti Raja Yosafat yang selalu mengandalkan Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kami sepanjang hari, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Tuhan juga memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati semua teman-teman kami yang bersekolah minggu melalui online saat ini. Tolong kami agar kami patuh dan dengar-dengaran kepada mama dan papa seperti Raja Yosafat yang selalu taat kepada Tuhan. Hingga kami juga ingin seperti Raja Yosafat yang selalu diberkati hingga bisa pintar, bijaksana, dan berani. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dan minggu depan kami boleh bertemu kembali untuk sekolah minggu online kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.